Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa kebiasaan tidur yang dapat mendatangkan rezeki dari segala penjuru menurut ilmu Feng Shui dan primbon Jawa. Tidur merupakan salah satu kebutuhan biologis utama dari manusia yang harus dipenuhi. Karena dengan tidur, tubuh manusia akan mengisi ulang energinya kembali dan akan siap untuk menghadapi berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencari nafkah dan penghidupan. Selain kondisi tempat tidur yang mendukung, ada juga kebiasaan tidur yang baik yang dipercaya bisa mengundang dan mendatangkan rezeki. Sehingga jika kita paham dan rutin mempraktekkannya, niscaya hidup kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Harus diingat bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan jin atau setan, namun dengan keselarasan energi alam semesta. Nah, berikut ini adalah kebiasaan tidur yang dapat mendatangkan rezeki dari segala penjuru menurut ilmu Feng Shui dan primbon Jawa. Yang pertama yaitu, jangan biasakan tidur setelah subuh, menjelang maghrib, dan juga sesudah makan. Nasihat nenek moyang pada zaman dahulu yaitu, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya bisa dipatok ayam. Hal tersebut memang ada benarnya, karena pada waktu subuh, alam semesta akan membuka pintu rezekinya dengan lebar. Meskipun panjenengan orang yang bekerja malam atau seorang karyawan yang akan bekerja pada shift siang, sebaiknya panjenengan tetap membiasakan diri untuk tidak tidur setelah subuh. Harus kita ketahui, meskipun panjenengan memiliki gaji, namun rezeki dan gaji sangatlah berbeda. Rezeki tidaklah memiliki batas, sedangkan gaji ada batasnya. Begitu juga dengan kebiasaan buruk untuk tidur menjelang maghrib. Hal itu juga harus segera dihentikan, karena ketika panjenengan tidur menjelang maghrib akan bisa menyebabkan turunnya produksi insulin darah. Akibatnya, imunitas panjenengan akan menurun sehingga dapat dengan mudah jatuh sakit. Ketika tidur menjelang maghrib, maka panjenengan akan bangun dengan kondisi tubuh yang justru terasa lemas. Bahkan juga dikatakan dapat mempengaruhi sistem memori otak. Akibatnya, panjenengan akan menjadi seperti orang linglung ketika bangun. Kebiasaan tidur setelah makan, selain akan membuat panjenengan terkena masalah pencernaan, juga bisa memupuk sifat malas yang berlebihan. Yang kedua yaitu, hindarilah tidur di bawah atap kamar yang tidak rata. Atap atau langit-langit kamar tidur yang berbentuk miring atau mengerucut mungkin secara arsitektur akan terlihat bagus. Namun jika panjenengan sering tidur di bawahnya, panjenengan akan berada di bawah tekanan medan energi yang sangat besar. Ketika sedang tidur pulas, maka secara alam bawah sadar, panjenengan sangat terekspos oleh berbagai energi yang ada di sekeliling. Itulah mengapa santet hanya akan masuk ke dalam tubuh targetnya ketika sedang tidur. Jika panjenengan sering tidur di bawah langit-langit kamar yang tidak rata, maka akibatnya energi panjenengan akan kalah dengan energi negatif yang ada di kamar tidur tersebut. Sehingga
mungkin saja panjenengan pada waktu bangun tidur akan sering mengalami pusing, emosi yang buruk, bahkan badan terasa lemas tak bertenaga. Yang ketiga yaitu, jika panjenengan tidur di lantai 2, maka hindarilah posisi tidur tepat di atas kompor dapur. Di dalam ilmu Feng Shui, kompor adalah simbol dari energi kekayaan dan kemakmuran. Kompor juga identik dengan daya dan upaya untuk mencapai suatu kesuksesan. Namun jika panjenengan memiliki kamar tidur di lantai atas dan posisi kasurnya tepat berada di atas kompor yang sering dipakai untuk memasak, maka secara energi hal tersebut akan banyak membawa keburukan dan kesialan dalam hidup. Memang benar, ketika panjenengan tidur, kompor tersebut tidak dalam keadaan menyala. Namun, kompor yang sering dipakai memiliki residual energi yang dominan dengan unsur api. Sehingga, meskipun kompor dalam keadaan mati, residual energi tersebut akan membakar tempat tidur panjenengan 24 jam non-stop. Jika kebiasaan ini dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka efek sampingnya adalah panjenengan akan menjadi mudah sakit. Selain itu, apabila panjenengan adalah seorang wanita yang masih single, biasanya juga akan jauh dari jodoh. Hal itu karena panjenengan akan terlihat judes dan temperamental. Selanjutnya yaitu, jangan menaruh handphone di bawah bantal atau di dekat panjenengan ketika tidur. Ketika hendak tidur untuk mengundang rezeki dari segala penjuru, tentunya kita akan memerlukan kondisi fisik dan mental yang sehat. Namun, jika waktu tidur panjenengan selalu terganggu oleh aktivitas handphone, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Ketika kurang mendapatkan kualitas tidur yang baik, hormon stres otomatis akan naik. Akibatnya, panjenengan akan menjadi seorang yang mudah tersinggung dan mudah cemas, sehingga produktivitas kerja akan kacau balau dan menurun. Jika panjenengan adalah seseorang yang sedang menanti rezeki Tuhan berupa keturunan, menyimpan handphone di dekat badan ketika tidur akan bisa menurunkan jumlah dan kualitas hormon kesuburan panjenengan. Yang kelima yaitu, hindari posisi tidur dengan bagian kepala menyandar pada tembok yang bagian belakangnya terdapat kloset untuk buang air. Kebiasaan tidur yang demikian tidak akan mengundang rezeki yang ada, justru akan membawa kesialan besar dalam kehidupan panjenengan. Selain sebagai sumber energi negatif, kloset adalah simbol dari pengeluaran atau kehilangan. Sehingga posisi tidur tersebut akan membuat panjenengan mengalami banyak pengeluaran dalam hal keuangan. Selain membawa dampak negatif dalam finansial, juga akan membuat fisik panjenengan menjadi cepat lelah. Tidur dengan posisi kepala berdekatan dengan tempat pembuangan kotoran akan membuat mudah sakit kepala dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang keenam yaitu, biasakan untuk selalu mandi sebelum tidur, terutama setelah pulang dari bepergian. Ketika panjenengan bepergian, pasti akan ada debu yang menempel pada baju ataupun badan panjenengan. Dan setiap partikel debu yang menempel tersebut akan membawa berbagai residual energi yang kebanyakan adalah energi negatif. Bisa jadi debu yang menempel tersebut dulu pernah terkena darah dari korban meninggal akibat dari suatu kecelakaan. Jika debu ini sampai masuk ke dalam kamar tidur atau bahkan sampai melekat di kasur, maka otomatis akan merusak energi positif yang sudah ada.
Dan panjenengan juga harus tahu bahwa ketika seseorang tidur dalam keadaan bersih atau bersuci, maka dirinya akan dilindungi oleh para malaikat, termasuk segala aktivitas di keesokan harinya pun juga akan diberikan kemudahan. Demikian sedikit ulasan tentang kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.